Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat penguji UIN PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Artika Sari. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Nomor induk mahasiswa 22001 039 22097 153. Saya adalah guru di SMP Negeri 1 Bengkulu Tengah. Hari ini Kamis 8 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran UIN di kelas 7 Tunagrahita. Nah, peserta didik saya adalah peserta didik yang ketunaan Tunagrahita. Jadi dalam satu kelas ada 6 peserta didik. Materi yang akan saya sampaikan di pembelajaran ini adalah perubahan wujud benda dengan submateri mengumpul. Model pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran ini adalah model pembelajaran problem based learning dengan metode eksperimen, diskusi, dan tanya jawab. Mohon masukan dan saran dari penguji untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Ya. Sebelum belajar kita coba kalian cek dulu di sekitar kalian apakah sudah bersih? Sudah. Hasil di belakangnya sudah bersih? Sudah. Oh, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ayo, Bu. Ya, silakan Bayu. Berdoa, selesai. Terima kasih kepada Bayu karena sudah mau memimpin doa kita hari ini. Oke, Ibu akan mengecek hadiran kalian. Apakah hari ini datang semua? Nah, ya berarti cukup ya hari ini 6 orang. Kemarin ada yang masih ingat kita mempelajari materi apa minggu kemarin? Perubahan wujud benda dengan cara menguap. Nah, contoh perubahan wujud benda dengan cara menguap kemarin apa? Ada yang masih ingat? Air panas. Ya, air panas. Kemarin kita yang terjadinya hujan itu apa? Pembentukan awan. Ya, pembentukan awan. Nah, di pembentukan awan itu terjadi kemarin kan pembentukan awan itu air laut itu menguap. Nah, kemudian uap airnya itu nanti mengembun. Nah, hari ini kita akan belajar perubahan wujud benda dengan cara mengembun. Kalian ada yang bangun pagi-pagi pernah melihat embun nggak? Ada, Bu. Nah, Fauzi pernah melihat embun nggak di pagi hari itu di sekitar rumah? Pernah. Pernah. Kira-kira menurut kalian bagaimana sih terjadinya embun itu atau bagaimana munculnya tetes embun di pagi hari itu? Ada yang tahu nggak? Enggak. Nah, makanya kita akan melakukan percobaan nanti. Saat terjadinya proses perubahan wujud benda dengan cara menguap dan mengembun itu terbentuklah awan. Nah, kemudian awan itu adalah kumpulan tetes-tetes air yang kemudian nanti dia di udara itu tidak mampu lagi menahan tetes-tetes air itu, kemudian terjadilah hujan. Nah, manfaatnya untuk kehidupan kita itu hujan itu adalah kita dapat tanah itu bisa menjadi subur ya, tidak kering. Kalau misalnya kering, bagaimana? Apa yang terjadi kalau tanah kering? Mati, ya mati semua. Kata Fauzi, mati semua tanamannya. Kemudian petani tidak akan bisa menanam padi ya, dan jenis tumbuhan lainnya. Selain itu, proses pengumpulan yang akan kita pelajari ini nanti juga dimanfaatkan oleh pengusaha minyak wangi. Itu kalau misalnya nanti kalian ada yang mau membuat minyak wangi, yaitu memanfaatkan proses menguap dan mengembun.
Ibu akan tampilkan video proses pembuatan minyak wangi secara sederhana. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menganalisis perubahan kunci benda dengan cara mengembun. Kemudian kalian dapat menemukan cara mencegah pengembunan yang terjadi di dalam ruangan. Kemudian yang ketiga, kalian dapat membuktikan perubahan kunci benda dengan cara mengembun. Kemudian nanti saat pembelajaran Ibu akan melakukan penilaian. Ada penilaian sikap, Ibu lihat nanti sikap kalian saat pembelajaran itu bagaimana. Kemudian penilaian pengetahuan, nanti ada pretest dan posttest. Lalu ada penilaian keterampilan. Ibu akan menilai kinerja kalian saat melakukan percobaan. Baiklah, sebelum itu Ibu mau memberikan pretest dulu. Jawab semampu kalian saja. Ibu mau melihat bagaimana kemampuan kalian sebelum kita melakukan pembelajaran. Silakan diisi namanya. Sudah? Tentukan sama Foxy kalau sudah selesai. Nah, coba kalian perhatikan ini gambar apa? Bajunya kenapa? Jamuran. Oke, ini baju yang jamuran. Kemudian ini apa nih? Tinggi. Sama? Lemari. Dinding dan lemarinya ini kenapa nih? Jamuran. Jamur. Kira-kira kenapa dia jamuran? Lembab. Lembab. Iya, pintar, bagus. Karena lembab, kata Arjuna. Nah, ini baju berjamur, dinding dan lemari berjamur ini tadi kan terjadi karena lembab, kata Arjuna kan, karena lembab. Kemudian itu juga karena lembab tadi. Lembab itu berarti uap airnya itu banyak. Jadi karena banyak itu dia saat malam hari atau suhu itu menurun atau mendingin, maka dia akan terjadi pengembunan. Nah, kira-kira dari gambar yang Ibu tampilkan ini, ada yang mau bertanya? Saya, Bu, Ya, silakan. Nah, bagaimana cara proses mengembun? bagaimana cara proses mengembun itu ya? Nah, ada yang lagi mau ditanyakan? Bu, bagaimana cara mencegah terjadinya pengembunan di dalam ruangan? Nah, dari yang ditanyakan sama Silvi dan Arjuna tadi, maka kita akan melakukan percobaan. Nah, kemarin berdasarkan kelompok yang kemarin, Ibu minta kalian membentuk kelompok lagi. Silakan. Ibu akan membagikan lembar kerja atau PD. Ini ya PD. Bahan ajarnya, bahan PD-nya, bahan ajarnya, bahan ajarnya. Jadi kalian baca ya bahan ajarnya ya. Coba kalian pahami dulu lembar kerja peserta didiknya. Kegiatan apa saja yang akan kalian lakukan, nanti kalian baca dulu dan diskusikan sama teman-temannya satu kelompoknya. Kegiatan satu itu silakan kalian lakukan percobaannya ya. Percobaan
Sudah? Simpan ya. Nah, di kegiatan satu itu coba kalian baca. Dimintanya ditunggu seberapa menit? 3 menit. Coba baca, tunggunya berapa menit? 3 Ini. menit. Berarti nanti ya dari sini ke sini ya 3 menit ya. Terus nanti kalian amati apa yang terjadi di luar kelasnya. Jangan lupa dikasih nama di kelompoknya kelompok berapa, kemudian nama kalian jangan lupa diisi. Sudah tulis. Sebentar lagi ya. 1 menit lagi. Kalau sudah selesai kalian amati, terus nanti hasilnya ini kalian tulis di sumber hasil pengamatan. Coba kalian perhatikan apa yang ada di luar kelas. Nanti kalau sudah selesai menulis lembar hasil pengamatan untuk kegiatan satunya, kalian
2 tunggu dulu kelompok 1 ya. Sudah selesai. Coba kalian baca kegiatan keduanya apa? Kegiatan kedua, ambil air yang sudah dipanaskan pada teko listrik. Kemudian tuangkan pada gelas. Setelah itu ditutup dengan penutup gelas. Tunggu hingga 1 menit. Lalu angkat yang berdiri pada tutup gelas. Apakah terdapat tetes-tetes air pada tutup gelas tersebut? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Tuliskan jawabanmu pada lembar hasil pengamatan. Oke, jadi itu menggunakan air apa? Panas. Jadi ini air hangat, air panas. Kalian hati-hati saat menuangkannya. Terus tangan kalian jangan ada yang memegang gelasnya. Ya, anak-anak, hati-hati. Jadi setelah kalian tuangkan ini nanti ditunggu selama 3 menit. Kemudian kalian lihat apa yang ada di tutup gelasnya. Nah, ini disimpan ya. Sudah 3 menit. Jadi ini di sini tadi ada tetes Air. Kemudian dari apa yang kalian lakukan percobaan ini, kalian tuliskan jawabannya dan tulis jawab pertanyaan yang ada di lembar hasil pengamatan. Oke? Silakan kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan untuk kegiatan 2. Silakan. Nanti kalau sudah selesai beritahu ibu ya. Sudah selesai, Bu. Kelompok 2 sudah selesai dan kita tunggu dulu kelompok 1 ya. Sudah selesai? Nah, Nah, karena kalian sudah kegiatan 2 sudah selesai, ibu ambil air panasnya. Karena percobaan kita sudah selesai, jadi ibu minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan kegiatan yang 1, kemudian dari kelompok 2 mempresentasikan
kegiatan keduanya ya. Nah, ibu minta kembali dulu, jadi kembali ke sebelah sana saja, sebelah sana, agar bisa melihat temannya yang lagi presentasi. Sebelah situ aja. Siapa bisa melihat nanti kan di sini? Jadi siapa yang mau mempresentasikan kegiatan pertama? Iya, silakan Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukan pengamatan pada gelas yang diisi es batu, kemudian ditunggu 3 menit pada bagian luar gelas tersebut timbul tetes-tetes atau embun. Hal tersebut terjadi karena adanya proses embun. Ya. Dari apa yang Panji, ya, tangan ke Panji. Yang Panji sampaikan tadi, ada yang mau bertanya? Silakan, Fauzi. Kenapa timbul tetes-tetes air di luar gelas? Ya, pertanyaan yang bagus, Fauzi. Kenapa saat kegiatan pertama tadi timbul tetes air di luar gelas ya? Jadi apa jawabannya Panji? Ketika gelas menjadi dingin, maka uap air ikut menjadi dingin pula sehingga mengembun dan tetes air melekat pada gelas. Ya, tenang Panji. Jadi Fauzi kata Panji, kenapa keluar timbul tetes air di luar gelas tadi karena suhu gelas ini menjadi dingin. Jadi uap airnya juga ikut mendingin. Nah, silakan untuk kegiatan yang keduanya. Siapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukan pengamatan pada gelas yang diisi air panas kemudian ditutup, selanjutnya setelah ditunggu 1 menit pada tutup gelas tersebut terdapat tetesan air atau embun. Hal tersebut terjadi karena adanya proses mengembun. Ketika uap air mengenai tutup gelas yang lebih dingin, maka ia akan ikut dingin, kemudian membentuk tetesan air pada tutup gelas. Tangan dulu untuk Sylvie. Dari apa yang Sylvie sampaikan itu ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Silakan Arsina. Bagaimana air panas tidak ditutup? Bagaimana jika air panas tidak ditutup? Bagaimana sih kalau air panas tidak ditutup? Coba silakan jawab. Jika air panas tidak ditutup, maka tidak akan terjadi pengambunan. Uap air akan terbang ke udara. Ya, tepuk tangan untuk Sylvie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh pengembunan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pengembunan gas mobil. Jadi kalau misalnya kalian ada di dalam mobil, kalau ada terjadi hujan di luar, maka ketika kalian ya ada kan di dalam pengembunan. Karena kenapa? Karena di luar itu kan hujan, dingin. Jadi kaca mobil itu ikut dingin kan? Nah, di dalam mobil itu kan ada uap air. Kemudian uap air itu ikut mendingin, dia nempel ke kaca itu. Jadi dia timbul embun. Lalu ada kacamata. Seperti Ibu sama Jeki. Kalau misalnya Ibu pakai masker, itu nanti ada uap di sini. Uap. Apalagi kalau hujan akan timbul embun di sini. Nah, kemudian ada kabut. Ini kalian pernah, siapa yang pernah lihat kabut? Nah, Pernah semua lihat kabut? Ya, coba lihat ini. ini dia tinggalnya kok. Jadi kabut itu menutup jarak pandang kita ya. Ini Ibu videokan kabut ini saat di Liku 9 ya.
Ibu lagi duduk di sana, kemudian datanglah kabut. Nah, kabut itu terjadi karena apa? Karena hujan. Kata Fauzi karena hujan. Apa pasti suaranya ini kencang ya? Karena Hujan. ya, sebelumnya itu kan panas, terus tuh air tanah di daerah sana itu dia menguap dulu ya. Kemudian uap air itu tadi ketika hujan dia mengembun. Nah, kemudian ketika mengembun itu uap air tadi berubah menjadi tetes air lagi, tapi tetes airnya itu kecil sehingga dia jadilah seperti ini tadi, seperti asap, seperti awan ya. Ya. Nah, ini proses terbentuknya tetesan air atau embun. Coba kalian lihat. Nah, ini proses terbentuknya tetesan air atau embun. Jadi tadi sebelumnya nggak ada kan, cuma udara aja. Kemudian ketika di bagian sini itu dingin, maka uap air itu akan mengembun. Nah, terbentuklah ini tetesan-tetesan atau tetesan air ini. Ini seperti yang embun di daun kan yang di pagi hari itu, ya. Oke. Selanjutnya, tadi kan ibu bilang sama kalian mau menampilkan proses pembuatannya wangi. Siapa tahu mungkin kalian ada yang mau membuat minyak wangi yang dengan memanfaatkan proses penguapan dan pengembunan. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, jadi ini alatnya bisa kalian buat sendiri kan ya. Pakai selang, toples bekas, terus itu kalian bekas. Nah, kalau bapak ini dia menggunakan bunga kamboja. Kalau kalian bisa menggunakan bunga mawar, bunga apa saja yang harum? Bunga apa? Oke. Bunga apa selain bunga mawar? Boleh. Bunga apa? Bunga melati. Ya. Bunga apa? Bunga mawar. Ya. Cuma berapa? 15 menit. Nah, Fauzi nanya ini berapa hari pembikinannya wanginya? Jadi ini kan ketika dia mendidih itu nanti timbullah uap air, menguap dia kan. Kemudian nanti itu toples yang kecil itu tadi untuk menampung air. Jadi ketika uap air itu dia berjalan di antara di selang itu, kemudian dia melewati air itu dia mengembun kembali lagi menjadi tetes air. Jadi sih langsung jadi minyak wanginya sih. Kecuali kalau kamu membuat alatnya berapa hari. Sehari, kalau menurut ibu 1 hari bisa membuat alatnya itu. Nah, ini dia udah dipanaskan ya. Nah, ini ketika dia melewati air itu ya, dia menjadi tetes embun kembali. Nah, ini minyak wanginya. Jadi kalian bisa membuat minyak wangi sendiri. Sama sebenarnya dari pakai yang sering dipakai sama. Iya. Kalau yang sering kita pakai yang dibeli itu dia tuh ada alkoholnya. Kalau ini yang alaminya, oke? Tapi bisa kalian tambahkan juga alkoholnya biar lebih tahan lama. Nah, dari yang telah kita lakukan pembelajaran hari ini, ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini?
terluang, dapat disimpulkan bahwa proses mengembun terjadi karena uap air alami, penurunan suhu atau melepas. Kalau proses mengembun terjadi karena uap air melewati udara atau benda yang lebih dingin, sehingga uap air mengikut menjadi dingin dan membentuk tetes air atau embun. Cara mencegah terjadinya proses mengembun pada ruangan adalah dengan membuat ventilasi udara dengan baik, membuka jendela dan meletakkan lemari tidak menempel pada dinding. Oke, tepuk tangan untuk Panji. Baiklah, dari kesimpulan yang Panji sampaikan tadi, jadi proses mengembun itu adalah proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Kemudian mengembun itu terjadi karena uap air itu melepaskan kalor atau mengalami penurunan suhu. Lalu dari pertanyaan sebelumnya, pertanyaan Silvi tadi kan, bagaimana cara mencegah terjadinya pengembunan dalam ruangan? Kenapa? Karena kalau terjadi pengembunan di ruangan itu kan tadi bajunya berjamur, baju menjadi berjamur, kemudian dinding dan lemari itu ikut berjamur. Bagaimana cara mencegahnya? Itu seperti yang disampaikan oleh Panji tadi, membuat ventilasi ruangan dengan baik. Kalau misalnya ruangan itu tidak ada ventilasi yang baik, maka uap air itu tidak akan bebas seperti yang disampaikan oleh Silvi tadi. Maka uap air tidak akan bebas, dia tidak akan bebas keluar dari ruangan tersebut. Kemudian ruangan tersebut akan lembab. Nah, kalau lembab maka jamur itu akan tumbuh ya. Lalu kata Panji, lemarinya juga jangan ditempelkan ke dinding karena dinding tadi sudah lembab. Maka lemarinya jangan ditempelkan, agak dijauhkan jaraknya dari dinding. Saatnya kita melakukan post test. Masih semangat? Masih. Coba Sufi dan Jeki kembali lagi ke tempat duduknya. Coba Ibu tes dulu konsentrasi kalian, masih konsentrasi atau tidak? Coba tepuk 1, 2. Oke. Saatnya kita menjawab post test. Berikan sama Sufi. Silakan beri namanya, kemudian jawab pertanyaannya. Jadi setelah pembelajaran ini tadi, Ibu mau lihat dari hasil pretest dan post test ini ada perubahannya enggak? Kalian dari percobaan dan pembelajaran tadi mengerti enggak? Ya. Jadi nanti kalau sudah selesai, silakan satu orang kumpulkan kepada Ibu. Silakan kalau sudah selesai satu orang mengumpulkan, satu orang saja. Ya, kumpulkan. Siapa? Panji ya. Coba kita tepuk tangan untuk kita semua.
akan Ibu kasih nilai plus ya. Nah, bagaimana kira-kira pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. 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 Bayu, menyenangkan? Alhamdulillah kalau menyenangkan ya. Jadi tadi dari apa yang kita pelajari ada yang belum kalian mengerti? Ada yang belum mengerti? Sudah mengerti semua? Sudah. Ada yang masih mau ditanyakan? Ya, oke. Nah, selanjutnya minggu depan itu kita akan mempelajari materi dampak musim. Dampak musim terhadap kehidupan kita. Jadi nanti kalian baca pada buku siswa kalian mengenai dampak musim itu ya. Jadi saat pembelajaran selanjutnya kalian sudah tahu bagaimana gambarannya materi dampak musim itu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Silakan, siapa yang mau? Silakan Fauzi. Teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum